Halo Sobat Satu Hobi, jumpa lagi dengan saya di channel Hobi Bonsai Bali. Dan kali ini saya sedang berada di pinggir jalan ya. Kebetulan saya lewat sini dan berhenti sejenak sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Dan di sebelah sana tadi saya lihat satu bahan serut ya. Dan tadi saya lihat ukurannya kecil tapi lumayan menarik. Dan nanti kita akan coba lihat lebih dekat lagi. Kalau memang bagus ya, kalau memang bagus keadaannya atau bentuknya dan juga penampilannya, nanti kita akan coba lihat bonggolnya dulu seperti apa. Kalau memang bagus, mungkin kita akan ambil dan bawa pulang ya. Oke, jangan kemana-mana, jadi simak terus ya videonya sampai akhir. Salam satu hobi, salam bonsai. Jadi sahabat satu hobi, ini dia bahannya. Dan tadi saya sempat perhatikan juga ya, bentuknya memang lumayan ya. Kalau kita kalau kita tanam ini sepertinya gaya skate bagus. Dan ini asli bentukan alam ya gayanya, cuman ini ukurannya memang kecil sih, tapi menurut saya ini penampilannya bagus. Dan perantingannya juga atau percabangannya juga ada. Jadi lumayan lengkap. Dan di sebelah sini juga ada ya cabangan sebelah sini. Dan kalau dilihat-lihat ini sepertinya jenis serut yang berdaun besar ya, karena ukuran daunnya lumayan besar. Cuman karena tumbuhnya di daerah miring, jadi gimana ya, pertumbuhannya agak kurang bagus ya. Dan kita bisa lihat di sini dia agak mungkin sebelumnya sempat patah karena mungkin terinjak atau mungkin karena faktor lain. Jadi ada semacam bagian batang yang rusak dan sepertinya dimakan rayap juga. Tapi nanti kita akan coba cek bonggolnya dulu. Mudah-mudahan bonggolnya bagus ya. Dan bahan ini mudah-mudahan bisa kita ambil dan kita bawa pulang untuk bahan bonsai. Jadi karena lokasinya di pinggir jalan ya, di pinggir jalan beton, jadi nanti mungkin videonya agak bising sedikit karena mungkin nanti suara motor atau orang lewat ya. Jadi mohon maklum kalau suaranya atau suara videonya agak kurang bagus. Nah, sekarang kita akan cek keadaan bonggolnya dulu. Mudah-mudahan memang masih bagus ya. Dan sepertinya akarnya ini lumayan dalam.
Jadi kita akan coba gali lebih dalam lagi ya, agar nanti dalam proses penanaman juga tidak mengalami kesulitan. Takutnya nanti kalau akarnya terlalu pendek nanti agak susah menanamnya kalau kita menggunakan gaya cascade. Sebelum kita lanjut menggali ya, ada baiknya kita potong-potong dulu percabangan yang ukurannya agak panjang, agar nanti kita tidak mengalami kesulitan saat proses penggambilan ya, atau pendongkelan. Jadi ini akan saya potong di sini saja. Nanti kita akan buat setelah kita tanam, kita akan tunggu perantingan baru atau percabangan baru ya. Dan bagian-bagian ini juga perlu dipotong dan dibersihkan. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, ukurannya memang kecil, kira-kira sebesar jempol ya, jempol saya. Tapi ini bentuknya lumayan bagus dan karakternya juga menurut saya ini ya memiliki prospek ya ke depannya. Oke, kita akan lanjut menggali sedikit lagi. Mudah-mudahan akarnya tidak terlalu masuk ke dalam ya. Saya rasa tinggal kita gali sedikit lagi. Oke, karena saya rasa juga kita sudah gali cukup dalam ya, kita akan potong saja langsung di bagian bonggol, tapi agak ke dalam ya, biar kita dapat akar yang cukup panjang.
Nah, saya rasa ukuran akar sepanjang ini cukup ya untuk nanti kita lakukan proses tanam dengan gaya cascade ya. Dan bahannya sudah kita ambil, dan ya bentuknya lumayan bagus ya walaupun ukurannya kecil. Dan di sini juga ada keringan, dan ini kambium yang hidup, cuman sebagian ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa tanam dan suburkan lagi ya. Nah, sahabat satu hobi, ini dia bahan bonsai atau pohon serut yang kita dongkel tadi ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ukurannya memang kecil namun memiliki karakter yang lumayan bagus. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita tanam bisa hidup dengan baik, dan nanti kedepannya bisa menjadi bahan bonsai yang memiliki prospek yang bagus ya kedepannya. Dan bisa kita perhatikan di sini. Ini ada sedikit keringan di sini ya, mungkin karena dulu sempat patah atau gimana, karena faktor alam juga. Dan di bagian sini juga ada bekas dimakan rayap ya. Jadi penampilannya memang asli, alami, bentukan alam. Dan nanti kita akan coba bentuk atau tanam dengan posisi seperti ini. Dan nanti kita harapkan kedepannya bisa kita proses dengan atau posisikan dengan gaya cascade ya. Nah, ini dia bahan yang kita dapat hari ini. Oke sahabat satu hobi, setelah kita sampai rumah kita akan bersihkan dulu bahan bonsainya ya. Utamanya kalau serut ini memang perlu perlakuan khusus setelah kita dongkel. Kita harus bersihkan dulu di bekas potongan gergaji tadi ya. Kita bisa bersihkan dengan pisau ataupun dengan catok ya, tapi karena ada pisau kita bersihkan saja dengan pisau saja untuk menghilangkan bekas-bekas panas gergaji tadi ya, agar kambiumnya kembali segar. Dan setelah itu kita harus bersihkan seluruh bagian bahan bonsai ini dengan cara menyikatnya ya, agar tidak ada kotoran ataupun jamur dan semacamnya yang tertinggal di bagian-bagian bahan bonsai serut yang kita dapat. Utamanya takutnya ada serangga ya di bagian-bagian ini atau rayap yang masih tertinggal, yang nantinya bisa mempengaruhi pertumbuhan bahan bonsai serut kita pada saat proses penanaman. Oke, langsung saja kita akan bersihkan ya. Jadi penyikatan yang kita lakukan ini selain untuk menghilangkan kotoran, ini berfungsi atau bertujuan untuk membuka pori-pori dari bahan bonsai serut kita ya, utamanya di bagian bonggol seperti ini. Nah, nanti agar bisa lebih merangsang pertumbuhan akar baru dan juga tunas-tunas baru di bagian batang dan untuk akar di bagian bonggol seperti ini. Jadi kita perlu sikat yang agak kaku seperti ini ya,
Kalau ada sikat kawat, mungkin sikat kawat juga bagus untuk bisa membuka pori-pori dari bahan bonsai serut yang kita miliki ya. Dan tentunya ini kita lakukan pada saat kita baru mendapat atau baru habis mendongkel dan sebelum proses penanaman ya. Jadi kita harus pastikan keadaan bahan bonsainya benar-benar bersih dan terbebas dari segala macam kotoran dan serangga yang masih tersisa, utamanya rayap dan kutu-kutu tanaman ya. Dan ternyata setelah kita bersihkan di sini ada bolongnya ya. Kita akan coba. Nah, ternyata ini adalah kotoran tanah. Dan bagian ini membuat penampilan dari bahan ini semakin unik dan antik, saya rasa ya. Nah, ini dia. Kita bersihkan lagi. Nah, oke, setelah kita yakin kalau bahan bonsainya sudah benar-benar bersih ya, dan tidak ada kotoran ataupun serangga yang tertinggal lagi, kita bisa bersihkan dahan-dahannya sedikit lagi atau cabang-cabangnya ya, yang masih agak-agak panjang seperti ini. Kita bisa pendekkan, dan jangan lupa menyisakan beberapa cabang atau batang yang masih muda ya, agar nantinya bisa dipakai untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru. Karena sejatinya kalau serut bisa lebih mudah hidup ya kalau cabang-cabang mudanya kita biarkan beberapa. Untuk cabang ini kita pendekkan ya sedikit. Mungkin segini saja cukup. Untuk ini, nah segini. Untuk daun kita pastikan agar tidak ada daun sama sekali. Nah, saya rasa cukup ya. Oke, sahabat satu hobi, karena semua proses sudah kita lakukan ya tadi, kita sudah dari awal sudah dongkel, kemudian bawa pulang, terus sampai rumah kita sudah bersihkan dan rapikan beberapa cabang ya. Dan kita pastikan bahwa
keadaan bahan bonsai serut kita sudah benar-benar bersih dan tidak ada kotoran ataupun jamur dan juga serangga yang tertinggal ya. Dan nanti kita tinggal menunggu proses pengeringan getah ya. Mungkin perlu beberapa hari, 2 atau 3 hari ya, sampai getahnya benar-benar kering, dan setelah itu baru kita masuk ke proses tanam. Jadi karena prosesnya sudah kita lakukan semua ya, jadi untuk kali ini videonya saya cukupkan dulu sampai di sini, dan mudah-mudahan setelah nanti kita lakukan proses tanam, bahan ini bisa tumbuh dengan baik dan subur ya, dan kedepannya bisa menjadi bahan bonsai yang memiliki prospek yang bagus. Oke, terima kasih banyak kepada seluruh sahabat satu hobi ya dimanapun berada yang sudah menyaksikan video ini sampai berakhir, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi di video bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan tentunya bisa selalu menghibur ya dan menginspirasi. Terima kasih banyak sekali lagi, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.